Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pegawai negeri sipil yang berbahagia, jumpa lagi dalam channel tentang pengembangan kompetensi yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal yang dikenal dengan istilah tugas belajar. Para pegawai negeri sipil yang berbahagia, tugas belajar adalah suatu kesempatan studi lanjut mengikuti jenjang akademik yang lebih tinggi dengan menerima beasiswa. Kemudian, pegawai negeri sipil tersebut harus diberhentikan sementara dari jabatannya sehingga ia dapat fokus menjalankan tugas belajarnya sehari-hari di universitas atau perguruan tinggi tempat ia menempuh tugas belajar tersebut. Para pegawai negeri sekalian, dalam konteks tugas belajar ini ada 3 pihak yang perlu kita pahami hubungan, relasi, dan keterkaitannya. Tripartit dalam tugas belajar terdiri dari organisasi, lembaga pemberi beasiswa, dan pegawai selaku penerima beasiswa. Kita akan kaji satu persatu mengenai ruang lingkup, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu organisasi. Organisasi berupa satuan kerja, unit utama, unit pelaksana teknis harus menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang di dalamnya memuat rencana tugas belajar. Penugasan belajar kepada pegawai negeri sipil harus mempertimbangkan potensi dari pegawai negeri sipil tersebut, kemampuannya, kapasitasnya, kinerjanya, dan loyalitasnya. Pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti studi lanjut. Tertuang dalam perencanaan pengembangan kompetensi bahwa penugasan belajar harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan yang dimaksud adalah bidang ilmu yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Sehingga dalam hal ini identifikasi kebutuhan organisasi tersebut diperoleh dari adanya kesenjangan atau gap antara kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi yang ada saat ini adalah kuantitas atau jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pendidikan tertentu dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan memuat jumlah PNS dan kompetensi yang diperlukan dalam rangka menjalankan operasional organisasi secara optimal. Oleh karena itu, PNS
ditawarkan oleh organisasi untuk didapatkan tugas belajar dengan mempelajari bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, PNS tidak dapat mengambil bidang ilmu yang sesuka hatinya dengan mengabaikan kebutuhan organisasi. PNS organisasi harus mengambil bidang ilmu yang dibutuhkan oleh organisasinya, sehingga ketika ia telah selesai menjalankan tugas belajarnya, maka ia diharapkan dapat menguasai kompetensi pada bidang ilmu yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut, yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Itulah pihak yang pertama dalam tripartit tugas belajar. Pihak yang kedua dalam tripartit tugas belajar adalah lembaga pemberi beasiswa. Lembaga pemberi beasiswa tugasnya adalah melakukan seleksi yang objektif terhadap PNS calon penerima beasiswa. Seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik, dan seleksi tes potensi. Dari seleksi yang dilakukan oleh lembaga pemberi beasiswa itu, maka diharapkan dapat dihasilkan kandidat yang memiliki potensi tinggi untuk dapat melaksanakan tugas belajar secara tepat waktu, secara disiplin, dan penuh komitmen. Selanjutnya, lembaga pemberi beasiswa melakukan perikatan kontrak dengan PNS penerima beasiswa. Di dalam kontrak tersebut dituangkan hak dan kewajiban baik dari lembaga pemberi beasiswa maupun dari pegawai negeri sipil penerima beasiswa. Kemudian lembaga pemberi beasiswa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pegawai penerima beasiswa dalam bentuk pemantauan, sehingga progres kemajuan dari prestasi pegawai penerima beasiswa dapat dipantau secara berkala. Dan bila pegawai penerima beasiswa tersebut mendapatkan kendala dan permasalahan, maka dapat segera dicarikan solusinya. Kemudian, lembaga pemberi beasiswa dapat juga memberikan sanksi kepada pegawai penerima beasiswa bila pegawai tersebut tidak menjalankan tugas belajar sebagaimana mestinya. Itulah lembaga atau pihak yang kedua dari tripartit tugas belajar. Dan yang terakhir adalah sang PNS penerima beasiswa sebagai pihak ketiga dari tripartit ini atau pihak yang terakhir. Pegawai penerima beasiswa harus melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu belajar dengan penuh keseriusan, komitmen, kesungguhan,
dan disiplin. Kemudian pegawai penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan kemajuan perkembangan akademiknya kepada organisasi yang menugaskannya dan kepada lembaga pemberi beasiswa. Kewajiban ini harus dilakukan secara konsisten. PNS penerima beasiswa harus menyampaikan laporannya secara berkala, secara tepat waktu kepada organisasi dan lembaga pemberi beasiswa. PNS tersebut juga harus dapat mencapai nilai prestasi akademik yang terbaik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas belajarnya yang dilaksanakan secara profesional. Pegawai penerima beasiswa harus taat pada waktu atau durasi yang telah ditetapkan di dalam SK tugas belajarnya. Bila PNS pegawai pelajar tersebut tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya, maka ia akan diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa tugas belajarnya, tentunya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah para PNS sekalian, sekelumit informasi tentang tugas belajar, khususnya yang terkait dengan tripartit atau 3 pihak yang ada relasi hubungan keterkaitan dalam pelaksanaan tugas belajar. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.